everyone, welcome back to our YouTube channel Bahasaku Inggris, special channel for studying English. Now, today we're gonna talk about beberapa tips belajar bahasa Inggris untuk pemula. Nah, teman-teman pasti juga sering menanyakan hal seperti ini karena emang belajar bahasa Inggris otodidak atau dimulai dari diri sendiri itu sulit. Jadi kenapa kita memunculkan konten-konten yang membahas tentang tips-tips belajar bahasa Inggris untuk pemula, karena pada dasarnya kita ingin membantu teman-teman buat menentukan target teman-teman masing-masing. As usual, before discussing, don't forget to click like, comment, and subscribe and the notification below because we will give you more video. So happy starting and let's enjoy the video. Oke, teman-teman, yang harus teman-teman tahu, tipe English learners itu ada dua. Satu, yang emang udah suka bahasa Inggris atau punya interest kepada bahasa Inggris. Dua, yang belum sama sekali punya interest atau bisa kita bilang terpaksa atau ya secara paksaan dia harus belajar bahasa Inggris. Nah, bagaimana membedakan yang sudah punya kemauan dengan yang belum punya kemauan? Oke, mungkin secara strategi lebih jelas berbeda. Yang sudah punya interest dia bisa memulai dengan lebih gampang. Karena kenapa? Karena dia suka. Sedangkan yang secara paksaan atau secara butuh, dia harus menimbulkan rasa interest terlebih dahulu. Nah, clue-nya di sini sebenarnya adalah seberapa jauh target teman-teman. Nah, baik yang suka atau yang belum suka, mereka harus punya target. So, kita bakal mulai dengan nomor satu, yaitu target. Target belajar bahasa Inggris itu untuk apa? Baik yang suka maupun yang tidak suka. Karena sekalipun kalian suka dalam bahasa Inggris, kalian harus tetap punya target. Sehingga tidak akan sia-sia. Kalian bisa menggunakan bahasa Inggris kalian dengan bermanfaat. Nah, jadi untuk yang suka ataupun yang tidak suka, kalian harus ingat target. Bikin targetnya, tentukan jangka waktunya 1 tahun, dalam 2 tahun, dalam 6 bulan terakhir, kalian harus bisa berbicara atau harus paham bahasa Inggris, dipresentasikan. Minimal dalam 1 tahun saya harus bisa belajar bahasa Inggris 65% atau mungkin 75% sehingga nanti kalian bisa melihat hasilnya. Nah, itu nomor 1, target ya teman-teman. Itu penting. So, yang kedua, mulai belajar bahasa Inggris dengan suka membaca buku-buku yang berbau bahasa Inggris. Entah dari komik, novel, ataupun buku-buku quotes lainnya. Nah, teman-teman bisa banget mulai dari yang paling simple. Yang paling simple tuh kayak gimana? Yang paling simple itu kayak komik anak-anak, novel romance ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Teman-teman mampu di mana, mampu mulai dari mana, dan jika mulainya dari komik, berarti komik yang seperti apa? Harus dicari tahu dengan vocabulary yang sesuai gitu ya teman-teman. Jadi dari reading ini kita bisa memperkaya vocabulary walaupun dari yang terkecil. Karena dari yang simple nanti kita bakal belajar intermediate terus ke advance gitu ya teman-teman. Oke, yang sekarang yang ketiga, belajar bahasa Inggris dari lagu. Belajar bahasa Inggris dari lagu. Nah, untuk zaman sekarang ini worth it banget karena banyak banget lagu bahasa Inggris yang sekarang udah makin ngetren, makin cool ya dengan zamannya. Nah, pasti teman-teman suka banget ngedengerin lagu bahasa Inggris, jadi berkeinginan untuk bisa bahasa Inggris. Yang suka makin suka, yang belum suka jadi interest. Nah, untuk belajar dari lagu, pilih lagu yang mempunyai vocabulary yang simple, seperti lagu Westlife, karena sesuai dengan grammatical. Tapi, untuk lagu-lagu yang sekarang gimana, Miss? Boleh banget memperkaya vocabulary kalian. Karena kalian pasti pengen tahu, oh ini lagu ngebahas tentang apa, ini lagu liriknya tentang apa, gitu ya teman-teman. Next, yang keempat, belajar bahasa Inggris dari movie.
movie. Nah, belajar bahasa Inggris dari film atau movie itu juga worth it lagi ya. Seperti ya film-film barat atau film-film UK, USA sekarang udah sangat wow, fantastik banget. Nah, kalian bisa mengikuti belajar bahasa Inggris dari film. Atau mungkin Miss, sebenarnya bahasa Inggrisku belum jauh banget, jadi aku kadang kalau nonton harus pakai subtitle dulu. Nggak apa-apa, pakai subtitle, nanti nggak pakai subtitle, nanti lanjut lagi pakai subtitle. Atau mungkin diselang-seling, Inggris Indonesia, terus Inggrisnya dulu, terus Indonesianya, terus nanti Inggris Indonesia, dan secara rutin seperti itu akan mengupgrade bahasa Inggris kita, akan mengimprove bahasa Inggris kita secara perlahan. Jadi disadari atau tidak, ketika dilakukan secara rutin dan kita menjadikannya, oh ini rutinitas yang emang harus dilakukan dalam belajar bahasa Inggris, teman-teman bakal mendapati peningkatan sesuai dengan rutinitas yang sering teman-teman lakukan. So, next yang keempat, sekarang yang kelima, writing. Nah, untuk belajar bahasa Inggris dari writing, teman-teman bisa dari caption. Nah, kan sekarang udah zamannya sosial media. Nah, kadang kayaknya kalau bikin caption pakai bahasa Indonesia tuh kurang cool atau gimana gitu kan. Nah, sehingga teman-teman pengen belajar bikin caption pakai bahasa Inggris. Nah, bisa banget diaplikasikan. Itu termaksud writing, digital writing gitu ya. Karena mungkin sekarang kan sudah zamannya sosial media. Jadi writingnya pakai digital writing. Boleh banget teman-teman memasuki metode belajar bahasa Inggris dengan writing ini dengan sosial media. Caranya gimana? Dengan mempost suatu status atau quotes yang lainnya. Nah, itu boleh banget. Oke, next yang kelima, sekarang keenam, belajar bahasa Inggris lewat sosial media. Nah, belajar bahasa Inggris lewat sosial media itu juga penting. Kita diajarkan untuk bijak dalam menghadapi atau memainkan sosial media. Nah, sosial media itu bukan hanya soal postingan-postingan yang berbau entertainment, tapi edukasi pun banyak. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Teman-teman suka buka Instagram, kalian bisa lihat postingan-postingan tutor-tutor tentang bahasa Inggris. Dan itu gratis. Itu hebatnya sosial media sekarang. Kalian mendapatinya secara gratis. YouTube. Nah, dari YouTube kalian bisa belajar dengan tutor-tutor atau dengan guru-guru favorit kalian, dengan konten-konten kreator favorit kalian. Kalian bisa pilih di YouTube. Atau di TikTok sekarang juga banyak postingan-postingan tentang belajar bahasa Inggris, vocabulary, idiom, expression, dan yang lain-lainnya. Nah, itu sangat worth it dan bermanfaat buat teman-teman. Jadi jangan sampai salah menggunakan teknologi, jangan sampai salah menggunakan sosial media, karena bukan cuma entertainment tapi ada education gitu ya. Oke, next yang ketujuh, kita punya belajar bahasa Inggris lewat kelas. Nah, ini yang paling worth it dari yang lainnya. Kenapa? Karena teman-teman mempunyai pembimbing atau tutor yang bisa membimbing teman-teman, baik secara grammar ataupun secara speaking. Nah, Miss, worth it-nya nih gimana? Online kah? Atau offline? Online atau offline? Online atau offline itu sama. Tergantung dari seberapa besar target teman-teman. Jika teman-teman merasa online worth it, silahkan. Tapi jika merasa offline lebih worth it, silahkan. Tapi tidak mengurangi ya teman-teman. Balik ke orangnya lagi. Kalau dia memang benar-benar punya big intention, niat yang besar untuk belajar bahasa Inggris, online pun tidak jadi masalah. Jadi kita harus bijak dalam belajar. Online, offline itu sama saja jika kita punya kemauan yang besar. Alright, the last kita punya having a friend, punya teman buat praktek. Nah, yang ke-8 punya teman buat praktek, Miss, emang worth it? Kan zaman sekarang kalau ngomong bahasa Inggris itu dibilangnya sok iye, dibilangnya itu sok banget sih. Nah, teman-teman harus tahu, ingin bisa berbahasa Inggris, kalian
harus punya teman berbicara bahasa Inggris. Jika kalian berbicara sendiri itu kurang worth it terkadang. Kadang kita harus punya lawan yang punya timbal balik. Jadi kita pakai bahasa Inggris, dia jawab pakai bahasa Inggris. Kita bertanya, dia yang jawab. Nah, ini yang worth it. Makanya cari teman yang mau diajak buat berbicara bahasa Inggris. Gitu ya. Kalian bisa mencari teman yang mau. Jika temannya nggak mau, don't worry. Gak usah diambil pusing, diabain aja, cari yang mau gitu. Karena kalian harus punya effort yang lebih kalau kalian benar-benar ingin mewujudkan target kalian. So, dari semua effort itu fungsinya untuk mereach, menggapai target kalian. Itu versi kita untuk tips para pemula yang mau belajar bahasa Inggris, baik yang suka ataupun yang belum suka. So, that's it from me, Miss Jija. See you in the next occasion. Stay on Bahasaku Inggris. Bye-bye.